manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada jasmani dan ada rohani. Jasmani ada penyakitnya, ada sakitnya. Dan rohani ini ada juga sakitnya atau penyakitnya. Kedua-dua unsur ini ada sakitnya. Kalau yang jasad itu sakit, itu tidak ada kaitan dengan akhirat. Akan tetapi orang yang ditimpa penyakit di badannya dan dia bersabar, Allah akan berikan pahala kepadanya. Semakin banyak penyakit menimpa di badannya itu dan dia bersabar, semakin banyaklah pahala yang diterimanya, tuan-tuan sekalian. Tapi ingat, penyakit rohani ini dia sangat berkait dengan akhirat. Penyakit jasmani tak berkait dengan akhirat, mati orang dikuburkan, tamat riwayat penyakit. Tapi rohani, mati dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dia sangat berkait dengan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Bayana dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wal akwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ikrami wal ihsan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu manba'ul irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil jinan wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Diberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada malam yang berkah ini kita dipertemukan kembali untuk meneruskan pengajian hikam kita, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadi wassalasun ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-231 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, al-ilmun nafi' huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'u wa yankashifu bihi 'anil qalbi qina'u. Bermula ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang terbuka dalam hati cahayanya ilmu itu.
Dan nampaklah atau terbukalah dengan ilmu itu daripada hati tutupan hati itu. Begitulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-231 ini. Al-ilmun nafi' alladhi umira bi talabi. Bermula ilmu yang memberikan manfaat. Artinya tuan-tuan sekalian, ada juga ilmu yang tidak memberikan manfaat. Maka ilmu yang tidak memberikan manfaat itu adalah seperti yang sabdakan oleh Rasulullah dalam doa beliau. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang kita diperintahkan untuk menuntutnya, tuan-tuan sekalian. Lalu apakah ilmu yang bermanfaat itu? Huwal ilmu alladhi yahsulu bihi takhliyatul qalbi an uyubiha. Ilmu yang hasil dengan ilmu itu membersihkan hati dari celah-celah hati atau aib hati. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, membersihkan hati dari aib-aib hati itu. Apa contohnya? Kal-ghaflah. Kal-ghaflati, seperti lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai itu adalah sifat hati yang tercela. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ridha bin nafsi. Karena memperturutkan hawa nafsu. Jadi tuan-tuan sekalian, ghaflah itu, lalai itu adalah sifat hati yang tercela. Sebabnya adalah munculnya ghaflah itu karena ridha bin nafsi. Karena memperturutkan hawa nafsu. Lalu kenapa seorang hamba itu memperturutkan hawa nafsunya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sedangkan cinta kepada dunia itu allazi huwa aslu kulli khati'atin wa jarimah. Pokok segala dosa dan kemaksiatan. Tuan-tuan sekalian, bahayanya orang yang mencintai dunia. Dan kita sudah berbicara panjang tentang mencintai dunia. Mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Tapi cinta kepada dunia itu adalah aslu kulli khati'atin wa jarimah. Merupakan pokok dari segala dosa dan kemaksiatan. Famin hubbid dunya, maka dari akibat mencintai dunia itu, famin hubbid dunya yansha'ul hasadu wal hik. Karena cinta dunia itu muncullah penyakit-penyakit, muncullah aib-aib hati. Apa dia? Kedengkian, dendam. Orang yang dengki, orang yang dendam itu pasti berkait dengan urusan dunia, tuan-tuan sekalian. Wal ghadab, marah, wasyuh wal bukhlu, kikir, wal kibru, dan sombong. Ada lagi, ada. Apa dia? Wa hubbur riyasah, cinta ketinggian, cinta kepangkatan, suka jabatan. Wal qasawah, keras hati. Wa ghairu zalika mil ujub, dan lainnya daripada aib-aib hati, daripada penyakit-penyakit hati. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah ilmu yang seharusnya kita tuntut. Hilang penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita itu. Dan ini ada ilmunya, bukan tak ada. Ada ilmunya. Bagaimana supaya hati kita tidak dengki? Ada ilmunya. Bagaimana hati kita supaya tidak dendam kepada orang? Tidak benci kepada orang? Tidak suka fitnah dan sebagainya? Atau tidak suka ria? Ini ada ilmu-ilmunya
yang sepatutnya kita menuntutnya, tuan-tuan sekalian. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita pernah sampaikan bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada jasmani dan ada rohani. Jasmani ada penyakitnya, ada sakitnya. Dan rohani ini ada juga sakitnya atau penyakitnya. Kedua-dua unsur ini ada sakitnya. Kalau yang jasad itu sakit, itu tidak ada kaitan dengan akhirat. Akan tetapi orang yang ditimpa penyakit di badannya dan dia bersabar, Allah akan berikan pahala kepadanya. Semakin banyak penyakit menimpa di badannya itu dan dia bersabar, semakin banyaklah pahala yang diterimanya, tuan-tuan sekalian. Tapi ingat, penyakit rohani ini dia sangat berkait dengan akhirat. Penyakit jasmani tak berkait dengan akhirat, mati orang dikuburkan, tamat riwayat penyakit. Tapi rohani, mati dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dia sangat berkait dengan akhirat. Oleh karena itu, kita pernah sampaikan, merawat, menyehatkan penyakit rohani itu lebih utama dari menyehatkan, merawat penyakit jasmani itu. Jadi itu tuan-tuan sekalian. Membersihkan hati. Namanya takhliyatul qalbi an uyubiha. Ada ilmunya. Bersuluk itu ilmu handalan. Mukasyafah, muqabalah, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Asyik tafakur berhari-harian. Ilmu yang lain tiada demikian. Bersuluk telah dia. Dah ku tengok tuan dah orang bersuluk sama je nak aku tak bersuluk. Begitu pula dia nak menunjukkan malih dia bersuluk tu. Dah ku tengok tuan orang bersuluk tu sama aja kelakuan sama aku. Aku tak bersuluk. Jawaban kita bahawa orang bersuluk ini lepas dari suluk seperti orang di wisuda. Berapa orang di wisuda dalam sebuah universitas? Ada 100 orang, tidak semuanya cum laude. Ada yang ponten 3, ada yang ponten 3,5, ada yang 2, ada yang gagal. Tak pernah masuk. Gagal. Jangan meremehkan ilmu bersuluk ni. Jangan dilihat dari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Bersuluk itu ilmu handalan. Ini kata Syekh Abdul Urkan dalam syair sindirannya. Bersuluk itu ilmu handalan. Mukasyafah, muqabalah, menyembah Tuhan. Asyik tafakur berhari-harian. Ilmu yang lain tiada demikian. Itu ilmu suluk tu. Dijagalah adab-adabnya. Kita tak tahan, kita berkombo je tu je. Oh, sampai jam 2 boleh malam. Ayo, ni bahaya dia tak sampai nanti dia ke arah yang dituju tu dia. Itu namanya takhliyatul qalbi, membersihkan hati. Ilmu tu mesti dituntut. Yang kita tahu dalam tarikat ni, ilmu tarikat ormas suluk itulah dia. Wa yahsulu bihi tahliyatul qalbi bi sifatil kamal. Dan hasil dengan ilmu yang bermanfaat itu pula memperhiasi hati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ada takhliyatul qalbi dan ada tahliyatul qalbi. Apa dia? Takhliyatul qalbi, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Dan tahliyatul qalbi, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji pula. Apa contohnya? Kan nasihat. Setelah kita buang penyakit-penyakit hati tadi, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Ya, contohnya kan nasihat. Nasihat itu artinya bermaksud baik kepada orang lain. Jadi kita latih diri kita, hati kita. Bagaimana caranya supaya kita ini selalu bersangka baik, berbuat baik kepada orang lain, tuan-tuan sekalian. Bila kita ingin mencari ilmu ini, ada ilmunya. Bukan tak ada. Ada ilmunya. Tidak pernah dalam hati kita, terdetik dalam hati kita, menginginkan seseorang itu celaka. Kita tidak ingin kawan kita rugi.
tumpur dan segala macamnya. Apalagi kita berdoa untuk kejahatan-kejahatan, itu tidak baik. Jadi nasihat itu adalah bagaimana kita melatih hati kita. Tidak pernah kita bermaksud tidak baik kepada orang lain. Hati kita ini senantiasa ingin berbuat baik kepada orang lain. Itu ada ilmunya. Dalam doa kita selalu, ya Allah, ampunilah dosa sahabat saya, dosa jiran saya. Hilangkanlah segala kepayahan, kesulitan daripada hamba Fulan bin Fulan itu, ya Allah. Jadi hati kita ini selalu menginginkan orang lain itu bahagia dunia dan akhirat. Iko, hati kita nak bonci aja sama uang. Tak apa sama kita. Tak ada ujungnya, tak ada pangkalnya. Itu karena tamu datang, saya tak tahulah saya tuan. Kenapa? Satu kampung tu bonci pada kami. Tak apa salah kami. Tuan-tuan sekalian, manusia ni, kita ni berbuat baik terkadang salah, apalagi tidak berbuat baik. 9 kali kita berbuat baik, sekali kita berbuat jahat tidak baik. Kecilnya kejahatan yang kita buat, yang jahat itulah yang ingat-ingat oleh manusia. Kan nasihat, ya seperti nasihat, selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu mesti dilatih hati kita ini. Wal afwi, pemaaf. Warahmati, kasih sayang. Wassakha, pemurah. Wattawadu, tawadu. Wal khauf, warraja, wa ghairu dzalika minas sifatil mahmudat. Dan lain-lainnya dari sifat-sifat yang terpuji. Itu namanya tahliyatul qalbi. Tuan-tuan sekalian, terkadang tamu-tamu yang datang, ibu-ibu pengajian, terkadang kita sampaikan ketika kita dihina dan ketika kita dipuji. Kita terkadang lebih memilih kita itu dipuji oleh orang. Sebenarnya ketika kita dipuji oleh orang, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dihina oleh orang, dekat, ingat kita dengan Tuhan. Apa contohnya? Dihina kita, dicaci kita. Tengah malam ingat Tuhan, ya Allah, aku dihina, ya Allah. Aku dicaci, ya Allah. Aku difitnah, ya Allah. Kuserahkan urusan ini kepadamu, ya Allah. Kalau kita dihina, ingat kita pada Allah. Kalau dipuji, asyik kita dengan pujian itu akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikam ini menyuruh kita bila dihina, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dipuji, justru kita bersyukur ketika kita dihina oleh orang, tuan-tuan sekalian. Kalau kita membalas menghina, bahaya dia. Dicaci kita. Marah kita. Yang mencaci kita dapat 1 dosa. Kita yang membalasnya mungkin dapat 2 dosa. Kan bahaya tuh. Lebih baik apabila kita dicaci, dihina, serahkan urusan ini kepada Allah. Karena Allah berkehendak demikian. Allah berkehendak kita tuh dihina oleh orang. Kalau Allah tidak berkehendak, kita dihina, nanti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu macam mana Allah mengingatkan kita? Allah utus hambanya, dicacinya kita. Ingat kita pada Allah. Nanti kalau ada dicaci orang, bantai itu dia. Ada lagi yang bilang, caci lagi yang bilang. Kalau dia mencaci kita, kita caci dia. Dia dapat 1 dosa, kita dapat 2. Kan bahaya. Macam mana begitu? Dia mencaci kita. Berdosa dia. Mencaci orang ini berdosa, tuan-tuan sekalian. Karena geramnya kita, marahnya kita dengan cacian itu, kita balas cacian itu dengan cacian juga. Berlebih-lebih cacian tadi. Kita mencaci dia 1 dosa. Dia mencaci kita 10%. Kita yang marah 20%. 2 dosanya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ingin dibunuh oleh seseorang, orang itu meludah muka Ali. Tak jadi dibunuhnya. Dilopehkan, herannya.
Kalau kita dah gawam tu dah. Udah gawam lama tu dah. Oi, kawan hatinya. Di ludahnya Sayyidina Ali lepaskan seorang itu. Kenapa? Ali tidak mau membunuh orang dalam keadaan marah. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu banyaknya pengajian-pengajian, begitu banyak majlis-majlis ta'lim. Tak ada larangan kita untuk mengikutinya. Tapi adalah untuk dipertimbangkan. Tuan-tuan sekalian. Karena tidak semua pengajian itu cocok untuk kita. Mungkin cocok untuk orang lain, tapi tidak cocok untuk kita, tuan-tuan sekalian. Bahkan kadang-kadang ada pengajian membuat poning kepala. Iya, ikut juga dia. Biarlah poning kepala, goma aku. Kalau ada pengajian itu membuat kita sakit kepala kita dan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan terasa itu, Tuhan. Terasa itu. Maka untuk dipertimbangkan, didekati atau dijauhkan pengajian itu. Kalau kita berjalan dengan jalan suluk ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai ma'rifatullah, tuan-tuan sekalian, maka jangan mencari pengajian yang menyimpangkan kita ke arah yang kita inginkan itu. Kan banyak pengajian-pengajian. Ada pengajian fikih, pertimbangkan dia. Ada pengajian fikih muqarrar, perbandingan. Oh, menurut Imam Hanafi begini. Oh, sembahyang tu macam mana dia? Banyak tu, tuan. Kita yang belajar poning juga gitu. Imam Hanafi begini pendapatnya. Imam Malik begini pandangannya. Imam Syafi'i begini pandangannya. Imam Hambali begini pandangannya. Poning kepala. Kalau untuk dipertimbangkan, kalau untuk menjadi perbandingan, mungkin bermanfaat. Tapi ini boleh jadi untuk menjauhkan diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang dulunya kita poli, yang dulunya kita kikir, sekarang kita dermawan. Carilah ilmu yang dulunya kita sombong, sekarang kita tawadu. Tuntutlah ilmu yang dulunya kita pemarah, sekarang penyabar. Yang dulunya pengeras, sekarang lemah lembut. Itulah ilmu yang patut untuk dituntut, tuan-tuan sekalian. Dan ilmu-ilmu itu sebenarnya ada dalam makam-makam yang sudah disebutkan oleh ahli mukasyafah itu. Orang-orang suluk itu, mereka hanya beramal saja. Sebenarnya, tuan-tuan sekalian, dalam kita beramal itu, mengamalkan zikir-zikir itu ada maksud-maksud tertentu. Makam-makam itu ada maksud-maksudnya itu. Di setiap makam itu. Makanya orang-orang dulu sangat berpegang teguh dengan adab-adab itu, tuan-tuan sekalian. Jadi hati-hatilah mengaji kalau gitu. Tuan-tuan sekalian. Dipertimbangkan, tidak semua ilmu boleh masuk ke telinga, ke dalam kita ini, masuk telinga kita, baik kanan ataupun kiri. Wa yahsulu bihil ma'rifatu billah. Dan hasilnya dengan ilmu itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita buang segala penyakit hati tadi, dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, wa yahsulu bihil ma'rifatu billah, hasilnya dengan ilmu itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal kita dengan Allah, bukan hanya Allah, wa sifatihi wa asma'ihil husna wa af'alihi wa bikayfiyyati ta'abbud lahu wa ta'addub ma'ah. Sifat-sifat Allah yang sempurna, nama-nama Allah yang husna, perbuatan Allah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara beradab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu yang mestinya kita tuntut, tuan-tuan sekalian. Sifat-sifat Allah. Dulu kan kita mengaji sifat 20 dan itu pernah kita bahas dalam majelis ini. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang tidak ada sia-sianya, semuanya sempurna, tuan-tuan sekalian. Bahwa Allah itu adalah maujud, ada. Kan kita pernah belajar itu. Kita yakin bahwa Allah itu adalah ada dan kita ada, diadakan oleh Allah.
Dan Allah itu awalu wal akhir, huwal awal akhir. Dia yang pertama, tak ada mulanya, dan yang akhir tak ada akhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mungkin sampai ke tahap yakin kita bahwa Allah itu ada. Pernahkah kita belajar merasakan bahwa adanya Allah itu? Mungkin kita belum pernah belajar sampai ke tahap itu. Kita hanya belajar bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada. Mungkin kita belum pernah belajar menuntut, merasakan bahwa Allah itu ada. Tahu saja, belum merasakan. Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, itu baru sampai tahap ilmu yakin namanya. Ilmu yakin. Tuan-tuan sekalian, Allah itu ada. Dengan dalil-dalil ada. Baik dari firman Allah, hadis Rasulullah, perkataan para ulama-ulama, yakinlah kita bahwa Allah itu ada. Namanya ilmu yakin. Tapi sampai kapan, sampai bila kita tahap keyakinan kita pada ilmu yakin saja? Dia ada peringkat kedua lebih tinggi dari ilmu yakin, namanya ainul yakin. Dan di atas ainul yakin itu namanya ada haqqul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada haqqul yakin. Ilmu yakin kita hanya yakin bahwa Allah itu ada, tuan-tuan sekalian. Mari kita contohkan, kita analogikan dia, supaya pemahaman kita lebih dekat dia. Yakin kita bahwa Baitullah itu ada. Nah, tuan-tuan sekalian, Baitullah itu ada di Mekah. Dari mana Tuhan yakin bahwa Baitullah itu ada? Banyak orang yang dari pulang umrah, pulang haji mengatakan bahwa Baitullah itu ada. Menurut firman Allah, perkataan sabda Rasulullah, dan para alim ulama mengatakan memang adalah Baitullah. Yakinlah kita dengan seyakin-yakinnya bahwa Baitullah itu ada. Itu baru ilmu yakin. Yakin kita. Tak terbantahkan keyakinan kita. Kita ingin tambah keyakinan kita kepada ainul yakin, siapkanlah segala perbekalan. Apa dia? Mungkin pikiran, harta yang ada. Mendapatkan harta ini luar biasa. Luar biasa. Ada orang, tuan-tuan sekalian, dalam satu dialog, ya pernah saya balas dia sekali. Ya, untuk meramaikan saja dulu lah. Orang heran. Kenapa orang haji itu berebut-rebut mencium Hajarul Aswad? Tidakkah mereka takut mudaratnya, pingsannya, matinya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan coba-coba disalahkan orang berbuat begitu. Kenapa? Karena orang yang berangkat haji itu caranya mulai dari menanam bayam. Ditanam bayam, itulah kojonya, dijualnya bayam. Berapa lah Allah bayam sikit? Selaum habis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Berhasillah dia mengumpulkan uang untuk naik haji. Dibandingkan uang naik haji free. Gratis. Oh, sonang betul lah. Coba bandingkan. Uang yang mengumpulkan uang 20 tahun dengan cara menanam bayam. Ini bukan cito aja, cito betul nih. Ditanam bayam sekian tahun, dikumpulkan uang untuk berangkat haji. Dibandingkan dengan seorang yang naik haji, dapat jatah gratis. Tak seleo mungkin dia mencium Hajarul Aswad. Jadi ilmu yakin. Berusahalah dia. Dengan ada harta, dengan cara-cara mencari harta, mencari pembimbing dan lain-lainnya. Sampailah dia ke Mekah. Ditengoknya lah Baitullah tadi. Selama ini dengarnya saja. Sekarang ditengoknya. Ini namanya ainul yakin. Yang lebih hebatnya lagi, tuan-tuan sekalian, ada orang masuk ke dalam Baitullah itu. Namanya haqqul yakin. Begitu dia. Orang yang sampai ke haqqul yakin masuk ke dalam Baitullah ini bukan sembarang orang.
begitu banyaknya orang ibadahnya, zuhudnya, warak, belum tentu. Orang yang zuhud, orang yang warak terkenal di kampungnya, di negerinya, belum tentu bisa masuk Baitullah. Kecuali ada link, ada jaringan, ada kenalan di pihak pemerintah kerajaan, baru boleh masuk. Atau ada syafaat dari apa? Dari aulia Allah, terutama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru boleh masuk. Kita mengakak payah. Mengakak payah. Mandang aja lah. Itu pun tak dapat dah. Wang Turki tinggi-tinggi. Baik tuan-tuan sekalian. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah maujud. Allah itu ada. Yakin kita. Kan kita tidak ingin sampai ke tahap ilmu yakin bahwa Allah itu ada saja. Sampai bila di tahap ini? Di tahap ikut kita. Yakin saja kita bahwa Allah itu ada. Tidakkah kita ingin merasakan satu rasa bahwa Allah itu maha melihat? Selama ini kita hanya tahu Allah itu maha mendengar. Tahu aja. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mendengar. Maha berkuasa, maha berkehendak. Tapi kita tidak pernah merasakan Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengetahui. Tak pernah kita merasakan itu. Kalau kita sudah merasakan sampai ke tahap itu, ke tahap kita tidak akan bisa berkehendak kecuali dikehendaki Allah. Kita tidak akan bisa bergerak kecuali Allah gerakkan kita. Kalau sudah begitu fahamnya, sampailah kita ke tahap ainul yakin tadi. Kita mengaji malam ini tuan-tuan sekalian, jangan kita pandang kita mengatur program. Oh malam ini saya mandi dulu, makan segala macamnya. Jangan, hati-hati. Itu ikhtiar kita. Dan Allah mudahkan urusan itu. Sampainya kita kemari karena rahmat Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yakin kita sampai ke tahap ini, kita sudah sampai ke tahap ainul yakin. Ilmu itulah yang dituntut tuh. Ya. Jadi bukan tak boleh nih adik-adik yang ada nih tidak menuntut ilmu matematika. Jangan salah faham. Ini magah pula guru matematika yang ada di sini. Ya. Kalau sudah yakin bahwa Allah itu ada. Dan kita dapat merasakan adanya Allah itu. Lalu bagaimana caranya kita berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah pernah bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu semuanya dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlak Allah, kita sudah sampai ke tahap hakul yakin. Kalau bisa macam Ali tadi, diludah deh uang, tak jadi munoh. Oh kalau gitu, kalau langsung tunyuh-tunyuh itu, habis. Ikon hati orang. Jadi tuan-tuan sekalian, tidaklah ingin saya berlebihan untuk menyampaikan. Ilmu itu ada dalam bersuluk. Ya, usah dipandang lagi kelemahan, kekurangan itu tuan-tuan sekalian. Itu tak henti-henti aja. Yang ikolah laporan itu, yang itulah segala macamnya. Tak henti-henti. Iyalah, nanti kita tanya piket tak begitu dah tuan dah. Oh, laporan kau banyak. Laporan kita terima, kita simpan. Karena kita tanya juga. Jadi laporan itu berbeda-beda dia. Cuman kita mendoakan, dimudahkan segala urusan. Itu saja tuan-tuan sekalian. Jadi ilmu yang dimaksud tadi itu adalah ilmu bersuluk. Tapi kalau suluk dijaga elok-elok dia, dijaga adab-adabnya, makanya saya tulis itu. Adab-adab baik di sini ataupun di rumah suluk itu ditulis dia. Supaya dibaca, dipelajari, kemudian dipraktekkan. Tuan-tuan, apa namanya, adab-adab bersuluk itu. Bahkan dikatakan, kalau dijalani adab-adab suluk itu menjadi wali. Bukan itu pula ya, punya tujuan akhir itu bisa menjadi wali, tuan-tuan sekalian. Apa di antaranya adab-adabnya itu? Kan selalu kita sebutkan. Makanya tuan-tuan sekalian, Tuhan, apa amalan orang bersuluk di sini?
mudah kita menjawabnya. Kita tidak akan berpanjang-panjang. Dan kita tidak mau bertele-tele. Apa dia? Kami di sini, orang Sunni sembahyang berjamaah saja kami di sini. Sembahyang berjamaah kami di sini di awal waktu di masjid. Kekal wudhu kami. Kuat zikir orang Sulu itu. Ya, sikit bercakapnya. Ini sikit bercakap ini. Banyak langgar. Ikut ya. Bukan main. Taklil kalam ni sikit bercakapnya, yang dibanyakan banyak zikirnya. Sikit makannya. Kan begitu dia, tuan-tuan sekalian. Itu kalau dijaga betul-betul, makanya tuan-tuan sekalian, kalau kita bertuajuh contohnya nih, zuhur atau yang lainnya, kalau kita sudah Rabbil Alamin, ya Rabbil Alamin dibaca ayat, tuan-tuan ingin meneruskan perjuangan zikir itu, tafadhal, silakan. Kan begitu dia. Ikut tengoknya, mursyid dah keluar, tak berhagak lagi dah. Nak ikut juga dia. Tak apa-apa dah ya. Saya nak cakap ajanya. Sampailah kita ke hakul yakin. Itu ada ilmunya. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh belajar, kami akan berikan dia. Asalkan dia benar-benar sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Wa qala ba'duhum, wa hadhihi al-ulum allati yanbaghi al-insan an yastaghriqa fiha umrah. Wa ma siwa hadhihi al-ulum qad la yuhtaju ilaiha wa rubbama adarra bi sahibiha. Ilmu-ilmu ini yang diterangkan di atas tadi, tahliyatul qalbi, ma'rifatullah, tuan-tuan sekalian, maka selayaknya, sepantasnya seorang hamba itu menghabiskan umurnya untuk ilmu ini. Jangan keburu buanti napeh. Wa masiwa hadhil ulum qad la yuhtaju ilaiha. Selain ilmu-ilmu ini kadang-kadang tidak perlu padanya. Begitulah terjemahan. Dan mudah-mudahan tuan-tuan jangan salah faham. Rubbama adarra bi sahibiha. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian justru membahayakan atasnya. Selain itu. Jadi bagaimana kita beradab? Bagaimana kita beradab? Bagaimana kita beribadah dengan Allah. Bagaimana kita beradab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ilmunya. Dan yang dapat kita sebutkan namanya muraqabah. Tuan-tuan sekalian selalu menyebut itu muraqabah. Muraqabah itu artinya mengintai. Bahwa kita merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bos saja, seorang kepala kantor saja, kalau memperhatikan kita sebagai anak buahnya, pegawai biasa, tentulah kita hati-hati. Apalagi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasakan intaian Allah itu, insya Allah kita akan senantiasa hati-hati dalam setiap bicara kita, langkah kita, tangan kita, dan lain-lainnya, tuan-tuan sekalian. Jadi, sampai ke tahap hakul yakin itu adalah bahwa kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan-tuan sekalian, itulah sayyidul mutakhalliqin bi akhlakillah. Apa dia? Rasulullah Sayyid, penghulu segala orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Itu tuan-tuan sekalian. Wa qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lam. Orang yang tidak mendalam ilmu tadi, ya, dia tidak mendalami, dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu tadi, akan mati dalam keadaan menanggung dosa besar tanpa dia menyadarinya. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, tidakkah kita merasakan atau pernah merasakan bahwa kita ada sifat sombongnya, ada irinya, ada dengkinya, suka memfitnahnya, menghibah orang. Ada itu. Ilmu inilah yang wajib untuk dibuang. Kalau ilmu tidak ada pada diri kita dan kita mati,
Tadi sudah saya sebutkan, orang yang mati ada penyakit rohaninya, dia tidak akan dikuburkan ke dalam tanah, dimasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, berangsur-angsurlah kita untuk memperbaiki diri kita, menghilangkan penyakit-penyakit hati atau aib-aib hati tadi. Tuntutlah ilmu ini. Itulah dia teman-teman sekalian. Jadi kata Abdullah Syadzali, mata musirran alal kabair. Dia mati dalam keadaan mengekali dosa-dosa besar. Itulah ya sebagian syarah hikam yang dapat disampaikan pada malam yang berkah ini, tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.